dari Prodi Teologi semester 6 kelas B. Di sini saya akan melakukan video wawancara, yaitu salah satu masyarakat yang ada di Desa Tarusan Danum, di desa saya sendiri, untuk memenuhi tugas perkuliah kearifan lokal. Permisi Ibu, saya mau bertanya sedikit. Kapan kira-kira Ibu awalnya mulai bertani atau berladang? 2008. Oh iya, pada tahun 2008 ya Bu. Dan biasanya dari bulan berapa padi mulai ditanam atau proses penanaman? Bulan Oktober. Oke, selanjutnya bulan berapa padi sudah berbuah atau bisa dipanen? Kira-kira bulan berapa dan berapa lamanya Bu? Bulan Maret sampai April. Lamanya? 6 bulan. Oh, oke. Selanjutnya di ladang biasanya Ibu hanya menanam padi atau ada buah-buahan dan tanaman lainnya? Ada sayur sayuran, terong, jagung, pria, lombok. Oh iya, terima kasih banyak ya Ibu. Halo semuanya, di sini saya akan menyampaikan hasil dari wawancara, yaitu saya mewawancarai salah satu dari masyarakat yang ada di Desa Tarusan Danum, yaitu mengenai kearifan lokal dalam budidaya padi atau ladang yang sering mereka sebut sawah. Di sini saya bertanya, kira-kira seorang masyarakat tersebut atau salah satu dari masyarakat tersebut mulai melakukan pertaniannya atau sawah dan ladangnya yaitu pada tahun 2008, dan biasanya awal padi mulai ditanam atau proses penanaman padi itu pada bulan Oktober atau bulan 10, dan padi boleh dituai atau dipanen pada saat 6 bulan setelah bulan 10, yaitu diperkirakan pada bulan Maret dan April. Setelah itu, para petani di desa ini juga tidak hanya menanam padi saja, akan tetapi mereka menggunakan sawah tersebut karena sawah tersebut subur tanahnya. Lalu mereka menggunakan sawah tersebut dengan menanam macam-macam sayur-sayuran seperti jagung, seperti timun, cabai, dan juga ada terong pipit, ada terong Belanda, dan kacang-kacangan dan lain sebagainya, jenis-jenis sayuran atau buah-buahan yang mereka tanam di sawah tersebut. Sesudah dipilih padi yang baiknya, selanjutnya padi akan dijemur kira-kira 1 hari. Setelah dijemur, baru padi boleh digiling menggunakan mesin penggiling. Lalu mesin penggiling inilah yang akan mengupas atau mengurai padi menjadi beras. Praktek budidaya atau kearifan lokal yang dilakukan dalam hal pertanian di Desa Tarusan Danum ini tentunya tidak menggunakan atau tidak terlalu banyak menggunakan bahan kimia, melainkan mereka menggunakan tanah yang subur secara alami tersebut. Karena adanya tanah yang subur dan alami ini, maka dari itu mereka memanfaatkannya tidak hanya menanam padi saja di sekitar ladang mereka, akan tetapi mereka juga menanam sayur-sayuran, buah-buahan, sehingga sayur-sayuran dan buah-buahan tersebut tumbuh subur di sekitar tanah dan ladang mereka. Penanaman padi ini sudah dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat Desa Tarusan Danum dari nenek moyang mereka dulu sampai ke anak, cucu, dan cicit mereka. Sehingga hal tersebut bukan lagi sebuah hal yang asing bagi orang-orang atau sebagian masyarakat yang ada di Desa Tarusan Danum ini. Mereka sudah siap jika tahu akan memasuki bulan ke-10 atau bulan Oktober. Mereka pasti akan sudah menyiapkan ladang mereka dan tanaman-tanaman atau padi yang akan mereka tanam di ladang tersebut. Mengelola tanah atau saat ingin menanam padi atau memanen padi, biasanya mereka di desa ini akan dilaksanakan secara bergotong royong, baik itu secara kekeluargaan ataupun secara masyarakat, orang-orang yang ada di masyarakat Desa Tarusan Danum ini, atau juga bisa anggota-anggota kelompok tani yang lainnya. Lalu selanjutnya jika kita berbicara kaitannya dengan kearifan lokal, yaitu di sini dapat kita gunakan di mana
para petani atau orang-orang yang ada di masyarakat Desa Tausan Danum ini bercocok tanam di sawah menggunakan bahan-bahan yang lokal atau teknologi lokal yang digunakan mereka secara turun-temurun, tidak menggunakan teknologi yang baru atau teknologi yang terjadi masa kini seperti mesin dan lain sebagainya. Kearifan lokal, dimana kita ketahui, merupakan sebuah atau seperangkat pengetahuan yang dikembangkan oleh masyarakat setempat yang terhimpun dari pengalaman panjang menggeluti hal-hal tersebut. Begitu pula yang ada di Desa Tausan Danum ini, di mana proses penanaman padi atau penuaian padi ini dilakukan secara turun-temurun dan dengan hal yang berulang-ulang dan dengan teknologi yang digunakan yaitu teknologi lokal dan manual. Sekian hasil dari tugas wawancara untuk memenuhi tugas mata kuliah kearifan lokal saya. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Semoga bermanfaat dan dapat dimengerti. Sampai jumpa di tugas video saya selanjutnya. Shalom.